Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Arundian Pratiwi, SKM MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ergonomi. Dan perkenalkan, nama saya Santi Lelasari dengan NIM J1A123068 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengukuran beban kerja mental. Sebelum masuk ke pengukuran beban kerja mental, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih beban kerja mental itu. Jadi, beban kerja mental adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu pekerjaan mengolah informasi melalui pikiran. Beban kerja mental lebih memeras otak karena dalam proses berpikir memerlukan usaha kreatif untuk dapat memutuskan sesuatu. Beban kerja mental muncul saat aktivitas pengambilan keputusan yang besar dengan melibatkan tanggung jawab yang besar pula, seperti seorang HSE officer membutuhkan waktu yang cepat, tepat, dan pemikiran yang kreatif dalam mengambil keputusan bagaimana cara menjaga keselamatan kerja karyawan selama bekerja. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran beban kerja mental. Pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan dengan metode NASA-TLX. NASA-TLX ini adalah metode untuk menganalisis beban kerja mental yang dialami oleh pekerja. Metode ini mengukur 6 indikator, yaitu mental demand, yaitu kebutuhan mental, yaitu seberapa besar kebutuhan mental yang dirasakan oleh pekerja dengan skala rendah sampai tinggi dengan bobot skor 0 sampai 100. Yang kedua ada physical demand atau kebutuhan fisik, yaitu seberapa besar kebutuhan fisik yang dirasakan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan skala rendah sampai tinggi dengan bobot skor 0 sampai 100. Yang ketiga ada temporal demand atau kebutuhan waktu, yaitu seberapa besar kebutuhan waktu yang dirasakan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan skala rendah sampai tinggi dengan bobot skor 0 sampai 100. Yang keempat ada on performance atau performasi, yaitu seberapa besar tingkat keberhasilan yang diharapkan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan skala rendah sampai tinggi dengan bobot skor 0 sampai 100. Yang kelima ada effort atau tingkat usaha, yaitu seberapa besar tingkat usaha fisik dan mental yang dibutuhkan oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan skala rendah sampai tinggi dengan bobot skor 0 sampai 100. Dan yang terakhir ada frustration atau frustasi, yaitu tingkat frustasi yang dirasakan oleh pekerja mulai dari rasa ketidaknyamanan di tempat kerja, rasa kelelahan, dan stres dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan skala rendah sampai tinggi dengan bobot skor 0 sampai 100. Adapun responden saya pada kali ini yaitu atas nama Kakak Muhammad Rizky SKM, pekerjaannya yaitu HSE Officer di PTX, lama bekerja selama 6 bulan, usia beliau saat ini adalah 22 tahun dan tanggal wawancara kami adalah Kamis 21 November 2024. Kakak Muhammad Rizky ini adalah seorang alumni dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020 sampai 2024. Dari hasil wawancara kami didapatkan pada poin pertama yaitu pembobotan. Pembobotan ini dilakukan untuk membandingkan 6 indikator kerja yang dirasakan oleh pekerja. Adapun hasil rekapitulasi bobot yang dapat kita lihat di samping sehingga kita dapatkan perolehan sebagai berikut. Indikator beban kerja mental didapatkan poin sebanyak 3, kebutuhan fisik sebanyak 1, kebutuhan waktu sebanyak 2, performasi sebanyak 3, tingkat usaha sebanyak 5, dan tingkat frustasi sebanyak 1. Yang kedua adalah pemberian rating. Pemberian rating ini dilakukan dengan memberikan skala perbandingan atau nilai rating dari 6 indikator, sehingga didapatkan hasil yang pertama itu kebutuhan mental sebanyak 30, kebutuhan fisik sebanyak 20, kebutuhan waktu sebanyak 70, performasi sebanyak 90, tingkat usaha sebanyak 80, dan tingkat frustasi sebanyak 90. Nah, tahap yang ketiga adalah menghitung WWL dan skor. Pada langkah ini, nilai WWL diperoleh melalui perkalian antara masing-masing indikator bobot, faktor, dengan rating.
Setelah itu, seluruh jumlah WWL kemudian dibagi 15 untuk mendapatkan skor akhir beban kerja. Nah, bisa dilihat di layar, adapun hasilnya yaitu pada indikator kebutuhan mental dengan bobot 30 dan rating 3, nilai WWL-nya adalah 90, indikator kebutuhan fisik dengan bobot 20, rating 1, dengan WWL yaitu 20, kebutuhan waktu dengan bobot 70 dan rating 2, WWL-nya adalah 140, performasi dengan bobot 90 dan rating 3, WWL-nya adalah 270, tingkat usaha dengan bobot 80 dan rating 5, WWL-nya adalah 400, tingkat frustasi dengan bobot 90, rating 1, WWL-nya adalah 90. Maka didapatkan skornya adalah 1010 dibagi 15 sama dengan 67,33. Yang keempat adalah menggolongkan atau mengklasifikasikan beban kerja mental melalui hasil yang telah diperoleh. Dalam hasil yang telah diperoleh sebanyak 67,33, maka didapatkan nilai golongan beban kerja yang dirasakan oleh pekerja HSE officer, yaitu termasuk nilai tinggi dengan rentan skala 50 sampai 74, yang dimana berarti 67,33 ini berada dalam kategori tinggi. Nah, dapatkan kesimpulan berdasarkan skor total NASA TLX sebesar 67,33, profesi HSE officer yang sedang dikerjakan oleh responden dapat diinterpretasikan sebagai pekerjaan dengan beban kerja mental yang tinggi, yang berarti bahwa pekerjaan seorang HSE officer sangat berpotensi menyebabkan kelelahan mental dan stres kerja. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai pengukuran beban kerja mental dengan metode NASA TLX. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang baik dari kata-kata saya maupun dalam penyajian materi saya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Lailasari dengan akhir NIM 068 dari kelas reguler B. Di sini saya sudah bersama dengan Kakak Muhammad Rizky SKM, yaitu seorang HSE officer yang telah bekerja selama 6 bulan di PTX. Nah, mungkin sebelumnya Kakak bisa ceritakan terlebih dahulu apa sih itu HSE officer? Untuk HSE officer itu sendiri adalah seorang personil yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan juga memastikan kebijakan-kebijakan mengenai keselamatan kerja itu diterapkan di salah satu perusahaan. Mungkin itu salah satu gambaran umum mengenai HSE officer itu sendiri. Baik Kak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengukuran beban kerja mental dengan NASA TLX. Adapun indikator yang pertama itu ada kebutuhan mental. Nah, kebutuhan mental ini tentang besarnya tuntutan aktivitas mental yang harus dihadapi oleh pekerja. Kemudian ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan HSE officer ini. Kemudian ada kebutuhan waktu, yaitu seberapa besar tekanan waktu yang Kakak rasakan selama pekerjaan ini berlangsung. Yang keempat ada reformasi, yaitu seberapa besar keberhasilan Kakak dalam melakukan pekerjaan ini. Kemudian ada tingkat usaha, yaitu seberapa besar usaha yang Kakak lakukan secara fisik maupun mental untuk menyelesaikan pekerjaan yang Kakak emban. Kemudian ada tingkat frustasi, yaitu seberapa besar rasa tidak aman, putus asa, dan ketersinggungan atau stres yang mungkin bisa Kakak alami selama bekerja. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama mengenai skor mental demand, yaitu seberapa besar usaha mental yang Kakak keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yang dimana skalanya itu terdiri dari 0 sampai 50 yaitu rendah, dan 60 sampai 100 yaitu dalam kategori tinggi. Kira-kira berapa jawaban yang tepat untuk Kakak yang dapat rasakan? Untuk yang saya rasakan yaitu di poin 30 poin. Baik Kak, untuk pertanyaan kedua yaitu physical demand, yaitu seberapa besar
usaha fisik yang kakak keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang kakak sedang emban, yaitu ada skala 0 sampai 50 dalam kategori rendah dan 60 sampai 100 dalam kategori tinggi. Mungkin rendah, 20 poin. Baik Kak, untuk yang ketiga adalah temporal demand, yaitu seberapa besar tekanan yang mungkin dirasakan oleh kakak selama pekerjaan ini berlangsung, yaitu dari skala 0 sampai 50 yaitu dalam kategori rendah dan 60 sangat tinggi, 70. Baik Kak. Selanjutnya pada poin keempat ada on performance, yaitu seberapa besar tingkat keberhasilan yang mungkin kakak rasakan selama pekerjaan kakak lakukan, yaitu pada skala 0 sampai 50 dan 60 sampai 100. 90. Baik Kak, yang kelima itu ada effort, yaitu seberapa besar kerja mental dan fisik yang kakak butuhkan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan kakak. Seperti tadi ada skala 0 sampai 50 dan 60 sampai 100. 80 skornya. Dan yang terakhir ada performance, yaitu seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan yang mungkin bisa kakak rasakan selama pekerjaan ini berlangsung. 90. Baik Kak, kemudian ada pengukuran beban kerja mental selanjutnya, itu indikatornya ada kebutuhan mental, kebutuhan fisik, performance, kebutuhan waktu, dan tingkat usaha. Untuk yang pertama ada kebutuhan mental dan kebutuhan fisik, yang mana mungkin yang lebih besar kakak rasakan, yaitu kebutuhan mental atau kebutuhan fisik? Kebutuhan mental. Baik Kak, yang kedua ada kebutuhan mental dan kebutuhan waktu. Mental. Yang ketiga ada kebutuhan mental dan performance. Performance. Yang keempat ada kebutuhan mental dan tingkat usaha. Tingkat usaha. Yang kelima tingkat kebutuhan mental dan tingkat prestasi. Kebutuhan mental. Yang keenam kebutuhan fisik atau kebutuhan waktu. Kebutuhan waktu. Yang ketujuh ada kebutuhan fisik atau performance. Kebutuhan fisik. Yang kedelapan adalah kebutuhan fisik atau tingkat usaha. Tingkat usaha. Yang kesembilan adalah tingkat fisik atau tingkat prestasi. Tingkat prestasi. Yang ke-10 kebutuhan fisik atau performance. Performance. Yang ke-11 kebutuhan waktu atau tingkat usaha. Tingkat usaha. Yang ke-12 tingkat waktu atau tingkat prestasi. Kebutuhan waktu. Yang ke-13 ada performance atau tingkat usaha. Tingkat usaha. Ke-14 ada performance atau tingkat prestasi. Performance. Dan yang terakhir ada tingkat usaha atau tingkat prestasi. Tingkat usaha. Baik, itulah tadi hasil wawancara yang telah saya lakukan oleh dengan kakak Muhammad Rizky. Atas waktu dan kesempatannya Kak, terima kasih banyak, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.